Kemudian dalam hadis ini dilanjutkan bahwa Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat. Nah, ini asbabul wurudnya hadis yang la taqrab la taqrab. Jadi ada seseorang datang ke Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, berilah wasiat nasihat." Maka Rasulullah bilang la taqrab. Nah, ini asbabul wurudnya. Maka datang seorang ini ke Rasulullah. Sahabat ini orang yang tidak bisa nahan amarahnya, itu kisahnya. Kenapa ucapan hadis ini keluar la taqrab la taqrab? Jadi ada seorang sahabat datang ke Nabi kita Muhammad SAW, ya, "Ausini ya Rasulullah, berilah aku nasihat wasiat ya Rasulullah." Karena Rasulullah sebagai tabib, seumpama sebagai tabib, sebagai dokter, orang datang ke dokter lagi sakit, pasti dokter ngasih resep. Karena yang datang modelnya orang gampang marah, memang terkenal oleh sahabat. Pokoknya tiap hari kerjaannya gampang emosi, sedikit-sedikit marah. Maka dikasih resep Rasulullah, la taqrab. Sama seperti kita datang ke guru nih, kita bertiga datang ke guru. Maka kalau datang ke guru, tiada lain mintanya apa? Nasihati. Wahai guruku, apa nih nasihat buat saya? Kadang-kadang guru ini ngasih nasihat ke orang tiga ini berbeda-beda, nggak sama. Ada yang dibilang, rajin-rajinlah kau bersedekah, rajin-rajinlah kau bersedekah. Atau yang kedua dikasih tahu, ya guru, apa nasihat buat saya? Kata gurunya, jagalah ucapan dan berbuatlah yang tulus ikhlas karena Allah. Ini teman keluar nanya, kok beda ya? Kamu disuruh rajin sedekah, saya disuruh jaga mulut dan berbuat yang ikhlas. Ternyata teman yang satu memang pelit. Maka gurunya bilang, rajin-rajinlah engkau bersedekah. Karena guru sama, dia melihat sesuatu yang datang kepada dia, maka dia, oh ini karakternya orang seperti ini, maka nasihatnya rajin-rajinlah engkau bersedekah. Nah, orang yang kedua rajin sedekah tapi mulutnya lemes. Setiap kebaikannya dia omongin. Kadang-kadang suka ngomong nyelekit. Maka guru ini memberi nasihat, jagalah ucapanmu dan berbuatlah tulus ikhlas karena Allah. Nah, maka kita kalau datang ke guru, nasihatin saya guru. Apa nasihat yang buat saya? Nah, seperti itu. Dan jadi ada asbabul wurudnya, ada seorang datang ke Rasulullah bahwa orang ini memang dikenal sebentar-sebentar marah, gampang marah, sedikit-sedikit marah. Maka datang ke Rasulullah, minta diwasiatkan, dinasihati, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepada saya ya Rasulullah." Apa wasiat Nabi? La taqrab, kata Rasulullah, jangan kau marah. Jadi kemudian wasiat ini bukan hanya buat sahabat yang nanya itu, wasiat ini juga buat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini orang tak puas, parat dan mirar, dia nanya lagi berkali-kali, maka diulang kalimat tersebut sama Rasulullah. Diulang berkali-kali, dalam riwayat diulang 3 kali. Jadi orang itu minta wasiat saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, la taqrab, jangan marah. Orang ini belum puas, nanya lagi, minta lagi wasiat. Cuman jangan marah aja gitu. Maka sahabat ini bertanya lagi, "Ausini ya Rasulullah." Kata Rasulullah tetap la taqrab. Yang kedua kalinya sampai yang ketiga kalinya, la taqrab, jangan marah. Jadi apa pelajaran dari hadis ini? Rasulullah 3 kali ucap ini, ya la taqrab, la taqrab. Ini kalau tidak penting, nggak akan diulangi sama Rasulullah beberapa kali. Karena ini penting. Kenapa? Karena amarah ini orang meluapkan hawa nafsunya, bahayanya itu luar biasa, efeknya luar biasa. Kalau kita emosi, kita amarah, saat itu ya kita menyerahkan diri kita kepada syaitan. Kenapa? Kita ngikutin dia. Nah, kalau kita menyerahkan diri kita kepada syaitan, kita bisa digiring sama syaitan ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Akhirnya bisa menzalimi orang, menyakitin hati orang. Jadi kedepannya itu dari perbuatan itu terus tidak baik. Maka wasiat ini diulang oleh Nabi kita Muhammad SAW berkali-kali, jangan marah, jangan marah, jangan marah.
pengulangan jawaban Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan betapa besar manfaat orang yang bisa mengendalikan emosinya, yaitu diantaranya jalbul masalih. Yang ada orang mengendalikan emosi itu malah dia mendatangkan kemaslahatan, kebaikan. Nah, dia sedang berbuat maslahat dan menolak kefasatan. Fasadan itu keburukan. Kalau dia mengikuti amarahnya, itu bukan jalbul masalih namanya, tapi justru malah bikin kerusakan, kefasadan. Dari barang nanti kita bisa pukul orang, pukul kita bisa tempeleng ke orang. Habis itu habis tempeleng masih kata-kata kasar keluar dari mulut kita, sumpah serapa apa aja, cacian maki keluar dari mulut kita, sampai bahasa-bahasa ragunan keluar. Itu kalau kita marah, jadi malah kerusakan yang ada kalau kita ikut emosi. Tapi ketika kita khazuma ghaizuhu, dia menahan amarahnya, itu yang ada dia tidak datang kerusakan pada diri orang tersebut dan juga orang lain, tapi justru mendatangkan kemaslahatan, kebaikan. Atau kita lah, dia ngedolingin saya, dia udah nyakitin saya. Kalau kita marah, kita balas, kita bisa jadi ngedolimin orang itu. Terus apa bedanya kita sama dia? Kan seperti itu, sama-sama dolim jadi. Tapi ketika kita tidak marah, kita bisa menahan amarah, nafsu. Ada bedanya antara diri kita dengan diri orang tersebut. Karena ketika ada dua orang yang bertikai, bertengkar, salah satunya pasti zalim, yang satunya pasti mazlum. Yang satunya berbuat zalim, yang satunya terzalimi, itu pasti. Maka jangan sampai kita jadi berbuat zalim juga. Udah dia zalim, kita ikut-ikutan zalim. Tapi kalau kita bisa nahan hawa nafsu, yang ada kita tidak tergolong sebagai orang yang berbuat